Shalom, saudara yang kekasih, saya akan bacakan firman Tuhan saat ini untuk kita, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7. Karena itu, ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus memperingatkan agar anak rohaninya, yaitu Timotius, yang memiliki karunia mengajar, menasihati, menggembalakan, agar mau mengobarkan karunia Allah yang ada padanya itu dengan berani, sebab Allah memberikan kepada Timotius bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jika Timotius menyampaikan, mengajarkan firman Tuhan yang Tuhan telah karuniakan kepadanya, maka akan membangkitkan kekuatan dalam hidup jemaat, kesatuan dalam kasih di dalam jemaat, dan ketertiban di dalam jemaat. Maksudnya jemaat ini adalah jemaat Efesus yang digembalakan oleh Timotius. Saudara yang kekasih, memang saat itu sangat berat dan keras tantangan yang dihadapi oleh Paulus, Timotius, serta sebagian jemaat di Efesus. Jemaat yang digembalakan oleh Timotius yang masih dalam pantauan Rasul Paulus itu harus menghadapi kekejaman Kaisar Nero yang saat itu dengan gencar menganiaya orang-orang Kristen, bahkan membunuh dengan sangat sadis, Setelah ini saudara, dan salah satu yang siap untuk dieksekusi mati, yang sudah ada dalam karantina untuk dieksekusi mati oleh Kaisar Nero adalah Paulus. Itu Paulus. Sampai saat ini, saudara-saudara, kekejaman Kaisar Nero tidak ada tandingannya selain Hitler. Jadi itu yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus. Karena saat dia menulis ini kepada Timotius, itu dia tulis dalam penjara yang ada di Roma. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara kasih, Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius. Saudara-saudara, selain itu, Paulus juga sedang menghadapi perlawanan bukan dari luar saja, dari luar jemaat, juga dalam jemaat Efesus sendiri. Jadi Paulus menghadapi tantangan perlawanan dari sebagian dari jemaat Efesus sendiri. Mereka menentang Paulus dari dalam. Selain itu juga, saudara, dalam jemaat di Efesus itu ada juga kelompok penyesat yang sedang membelokkan ajaran firman Tuhan yang ada di dalam jemaat Efesus. Nah, dalam keadaan situasi seperti itulah Rasul Paulus dia ingatkan, nasihatkan kepada Timotius, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, yaitu mengajar dengan tegas jelas, menasihati dengan tegas dan jelas, menggembalakan dengan tegas dan jelas. Inti dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7 adalah jangan takut dalam menghadapi intimidasi ancaman zaman yang ada. Saudara-saudara yang kekasih, ancaman yang kita hadapi saat ini adalah serupa tetapi tidak sama. Bahayanya serupa, bentuknya tidak sama. Saat ini, saudara-saudara, kita sedang terancam
bukan oleh ancaman Kaisar Nero, tetapi ancaman oleh virus corona yang telah menyebar ke seluruh dunia dan telah menelan banyak korban. Saya tidak tahu sudah berapa banyak jumlah korban meninggal karena COVID-19 ini. Dan virus ini dia terus memperbanyak diri untuk terus menyebar kemana saja yang bisa dia memperbanyak diri dan menyebar lagi, memperbanyak dan menyebar lagi, sehingga menjadi ancaman untuk siapa saja, menjadi ancaman kepada siapa saja. Saudara-saudara yang kekasih, hari Kamis 16 April 2020 sekitar pukul 20 atau jam 8 malam, anak-anak mahasiswa Seminari Bethel Petamburan Jakarta, ada 36 orang berangkat dikawal oleh Koramil Tanah Abang, Polsek Tanah Abang, Camat Tanah Abang, Dinkes Jakarta Pusat dikawal berangkat ke Wisma Atlet. Mereka dibawa ke sana bukan untuk masuk timnas atletik Indonesia untuk ikut Olimpiade musim panas, bukan. Tetapi karena mereka ada 36 orang ini terdampak positif COVID-19. Hal itu membuat warga di Petamburan sekitarnya panik, ketakutan. Bahkan ada isu tempat itu mau dibakar massa. Dan memang juga kebetulan saat itu dari tadi yang sudah bilang, dari Polsek Tanah Abang, dari Koramil Tanah Abang, memang sudah ke sana untuk mengevakuasi 36 orang tersebut ke Wisma Atlet untuk masuk dalam pengawasan, dikarantinakan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, COVID-19 sedang mewabah ke seluruh dunia saat ini. Saya mengatakan untuk hal itu, yaitu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Virus corona saat ini dan seterusnya ada sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Jadi jangan khawatir bahwa apa yang terjadi dalam dunia ini, termasuk virus corona, semuanya ada dalam sepengetahuan Tuhan, seizin Tuhan, bahkan dalam kendali Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita tetap tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita, agar kita tetap hidup di dalam, atau kita tidak hidup di dalam ketakutan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita tidak akan hidup dalam ketakutan. Karena saudara-saudara yang kekasih, ketakutan itu adalah lebih berbahaya dari virus itu sendiri. Jangan kita dikuasai oleh ketakutan, karena ketakutan itu adalah lebih berbahaya dari virus corona itu sendiri. Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-26. Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan apa yang menimpa bumi ini. Jadi kita tetap tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak hidup dalam ketakutan, karena ketakutan lebih berbahaya dari virus corona itu sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai 19. 1 Yohanes 4 18 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita
Tidak usah lagi saling menghakimi, tidak usah lagi saling menyalahkan, tidak usah lagi saling bertengkar saat ini. Justru kita harus saling mengasihi, harus saling mengasihi. Karena saudara, virus corona datang itu tidak kebetulan. Semua itu sudah tanda-tanda. Ini tanda kedatangan Tuhan, sudah dekat sekali. Bayangkan, Tuhan sudah datang, kita masih bertengkar. Tuhan datang, dia lihat kita sedang bertengkar, wah marah lagi Tuhan. Ditambah lagi virusnya, lebih banyak lagi. Makanya stop bertengkar, stop saling membenci. Tetapi kita justru saling mengasihi. Saling mengasihi. Saudara-saudara yang kasih, saat ini pemerintah sedang berusaha dengan segala cara, melalui himbauan, melalui kebijakan yang dikeluarkan sehubungan dengan usaha untuk memutus rantai penyebaran virus 19. Kita taati, kita harus kooperatif dengan semua usaha pemerintah agar kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kita harus tunduk terhadap otoritas firman Tuhan, taat kepada pemerintah. Saudara, apa yang sedang terjadi saat ini adalah seizin Tuhan, sepengetahuan Tuhan, dan dalam sepenuhnya kendali Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara kasih, untuk situasi darurat COVID-19 saat ini, hal berikut ini adalah sangat penting. Hal berikut yang saya akan sampaikan ini adalah sangat penting, yaitu bagi saudara yang masih tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan ibadah, sadar dan bertobat sebelum engkau terlambat. Bertobat saat ini juga. Yang belum bertobat saat ini, yang belum percaya Yesus adalah Tuhan, saat ini percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat pribadi, dan ialah yang mengendalikan semua yang ada, termasuk virus corona, itu ada dalam kendalinya. Yang berikutnya, saudara, mari kita memperkatakan firman Tuhan yang kita percaya. Jadi kita memperkatakan firman Tuhan dengan penuh percaya. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan yang kita percayai. Kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan yang kita percayai. Dengan iman, dan juga saudara, dengan iman Tuhan akan bertindak sesuai dengan janji firman. Kita harus percaya bahwa dengan iman Tuhan akan bertindak sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan saudara-saudara, selanjutnya adalah kita setiap pagi, setiap malam, minimal ya, pagi malam, kita terus ada dalam persekutuan. Kita berdoa, kita bersekutu, kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan minimal pagi dan malam untuk situasi darurat COVID-19 saat ini. Karena kita ada di rumah semuanya. Nah, untuk itu pagi minimal ya, pagi malam kita bersekutu di rumah masing-masing, Ayat penutup saat ini yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Shalom.